Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional olahan dari tepung beras dan tepung tapioka yang rasanya enak, aromanya wangi dan legit banget. Cara buatnya sangat mudah sekali, cukup diaduk-aduk aja lalu dikukus dan semua orang pasti ketagihan kalau udah cobain kue yang satu ini. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan wadah bersih, lalu masukkan tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan, lalu tambahkan tepung tapioka sebanyak 75 gram atau sekitar 7,5 sendok makan, tambahkan gula pasir sebanyak 120 gram atau sekitar 6 sendok makan. Takaran sendoknya jangan terlalu penuh atau munjung, cukup cembung aja. Tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh, lalu diaduk rata dengan whisker sampai semua bahan kering ini tercampur rata ya teman-teman. Kalau bahan kering ini udah tercampur rata semua, lalu masukkan santan sebanyak 150 ml, boleh gunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Pastikan santan kental ya teman-teman supaya rasanya jadi lebih enak dan lebih gurih. Kemudian diaduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur rata serta bahan-bahannya larut ya teman-teman. Kalau semua bahannya udah tercampur rata dan udah larut semua, lalu masukkan jus pandan sebanyak 200 ml. Saya dapat dari 15 lembar daun pandan yang udah tua, kemudian saya haluskan dengan blender, kemudian saya saring airnya. Dan ini diaduk rata sampai semuanya tercampur ya teman-teman. Pastikan tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil, serta semua bahannya harus larut ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata semua, siapkan wadah bersih serta saringan. Adonan tadi kita saring terlebih dahulu supaya adonannya benar-benar halus, licin, tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil ya teman-teman. Karena warna yang dihasilkan kurang terlalu cerah atau hijaunya belum cantik, jadi saya menambahkan pewarna makanan berwarna hijau tua. Boleh juga diganti dengan pasta pandan ya teman-teman. Lalu diaduk rata, pastikan semuanya tercampur dan bahan-bahannya larut ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata, ini sisihkan terlebih dahulu. Saya siapkan loyang talamnya, jangan lupa diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis aja supaya tidak lengket ya teman-teman. Ini olesi ke seluruh permukaan cetakan. Pastikan jika air kukusan sudah panas dan mendidih, langsung kita buka tutup kukusannya. Cetakan talam tadi kita tata ke dalam kukusan ya teman-teman. Ini kita tata berdempetan juga tidak masalah. Kalau cetakan talamnya udah kita masukkan semua, jangan lupa adonan tadi kita aduk-aduk terlebih dahulu sebelum masukkan adonan ke dalam cetakan. Untuk isi adonan jangan diisi sampai penuh, cukup setengah dari ukuran cetakan ya teman-teman. Ini akan saya kukus dengan api sedang cenderung kecil supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang. Ini saya kukus selama 20 menit sampai matang. Jika gunakan kukusan biasa yang tutupnya datar dan tidak ada lubang uapnya, jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan ya teman-teman. Dan selama proses pengukusan, jangan pernah tutup kukusannya dibuka. Setelah 20 menit kuenya udah matang, langsung buka tutup kukusannya dan seriusan ini aromanya enak dan wangi banget. Langsung dikeluarkan kue dari kukusan dan setelah dingin baru lepaskan kue dari cetakan ya teman-teman supaya tidak lengket. Dan kita lanjut mengukus sisa adonan sampai adonannya benar-benar habis. Selanjutnya setelah adonan kita kukus semua, yang terakhir kita kukus kelapa parut yang udah ditambah dengan sedikit garam dan tambahkan 1 lembar daun pandan dan ini dikukus selama 10 menit sampai matang ya teman-teman. Nah ini dia tampilan kuenya, sangat cantik dan menarik banget serta aromanya wangi ya teman-teman karena gunakan daun pandan asli. Kuenya udah saya keluarkan dari cetakan dan udah saya taburi dengan kelapa kukus tadi. Dan seriusan ini aromanya benar wangi. Dari satu resep saya dapat sebanyak 21 buah, hasilnya banyak banget. Cocok nih dijadikan ide jualan. Bisa dilihat tekstur kuenya sangat lembut dan kenyal ya teman-teman. Kue ini juga cocok banget dijadikan suguhan saat ada acara, cemilan untuk keluarga tercinta, dan buatnya juga sangat mudah dan anti gagal ya teman-teman. Seriusan ini rasanya enak banget, manisnya pas, gurih santannya berasa, aroma pandannya wangi banget karena gunakan pandan asli.
Tekstur kuenya ini lembut, kenyal, dan lumer di mulut. Kalau udah cobain pasti bikin nagih. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena buatnya sangat mudah, sederhana sekali, anti gagal dan anti ribet. Cukup diaduk-aduk aja, hasilnya juga banyak. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.